Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Menghafal Al-Qur'an adalah merupakan keutamaan dan kebaikan bagi orang yang menghafalkannya. Dan orang yang hafal Al-Qur'an, maka mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di akhirat dia akan mendapatkan pahala dan derajat yang sangat tinggi sekali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an idza dakhala al-jannah iqra' was'ad, fayaqra'u wa yas'adu bi kulli ayatin darajatan hatta yaqra'a akhira syai'in ma'ahu. Akan dikatakan kepada sahibul Quran. Sahibul Quran adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, atau orang yang hafal Al-Quran, yang mengamalkan kandungannya. Apabila dia masuk surga, maka akan dikatakan kepadanya, Iqra', bacalah, was'ad, dan naiklah. Maka dia pun membaca dan naik satu derajat dengan setiap ayat. Satu ayat dia baca, dia naik satu derajat. Terus gitu. Sampai yaqra'a akhira syai'in ma'ahu. Sampai dia membaca ayat yang terakhir yang ada padanya. Sampai mana hafalannya, sampai situlah derajatnya. Semakin banyak hafalannya, maka semakin tinggi derajatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Ya'la, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Syu'aib Al-Arnaud, mengatakan bahwa ini hadis yang sahih li ghairihi. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha. Akan dikatakan kepada sahibul Quran, yaitu orang yang menghafal Al-Quran, yang sering membaca Al-Quran, dia mengamalkan kandungannya, akan dikatakan kepadanya, Iqra' wartaqi, bacalah dan teruslah naik, warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana dahulu engkau telah membaca Al-Quran ini dengan tartil ketika di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha, karena sesungguhnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Semakin dia baca terus ayat demi ayat dia baca, maka semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi kedudukannya di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bayangkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini orang yang hafal Al-Quran, sahibul Quran, yang mengamalkan isinya. Ini motivasi luar biasa, Pak. Derajatnya tinggi. Bayangkan apabila dia hafal seluruh Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas dia hafal, maka sebanyak ayat yang dia hafal, setinggi itulah derajatnya dia di surga. Masya Allah. Maka dalam hadis ini ada beberapa faedah ya. Yang pertama, adab membaca Al-Quran dengan tartil, yakni dengan tajwid, sesuai dengan tajwidnya. Maka perhatikan ketika membaca Al-Quran, yuk belajar yang benar dulu. Panjang pendeknya, gunnahnya, hukum-hukum nun sukun, hukum-hukum mim sukun, dan hukum-hukum yang lainnya diperhatikan. Karena inilah yang utama ketika membaca Al-Quranul Karim, sesuai dengan tajwid. Itu yang pertama, adab membaca Al-Quran adalah dengan tartil. Dan itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan bagus, tidak tergesa-gesa, ya, sesuai dengan hukum tajwidnya. Yang kedua, ketinggian derajat sahibul Quran di dalam surga. Itu tadi, apabila seorang yang sering membaca Al-Quran, dia hafal Al-Quran,
mengamalkan kandungannya, dia ketika masuk surga, dia disuruh naik derajatnya. Ya, kedudukan dia di surga tingginya itu derajatnya setinggi hafalan Al-Qur'annya. Nah, satu ayat, satu derajat naik, ayat berikutnya dia naik lagi ke derajat berikutnya. Maka semakin hafalannya semakin banyak, semakin tinggi derajatnya di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk sahibul Quran yang hafalannya banyak. Yang ketiga, derajat sahibul Quran di surga ditentukan dengan banyaknya hafalan. Ya, ini juga motivasi bagi kita untuk banyak menghafal Al-Quran semampu kita. Nah, yang keempat, keutamaan membaca dan menghafalkan Al-Quran. Yang kelima, surga itu berderajat, yakni ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan amal soleh seorang hamba. Yang keenam, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa derajat surga itu sebanyak ayat-ayat Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tapi intinya di sini amalan yang bisa kita amalkan, kita sering-sering baca Al-Quran biar kita cepat hafal Al-Quran, hafalkan Al-Quran ya yang semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan sesuai kemampuannya. Ya, kalau kita mampunya hafal surat-surat pendek, hafalkan surat pendek. Yang penting kita ada keinginan untuk menghafalkan Al-Quran. Berat Ustaz, susah Ustaz. Enggak apa-apa, berat susah, lakukan, hafalkan, terus semangat. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemudahan itu bersama dengan kesulitan. Sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan. Ya, terus menghafal ayat demi ayat, semangat. Sungguh-sungguh. Dan masing-masing kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang sangat cerdas, ya. Tapi yang penting ada kesungguhan. Insya Allah meskipun akal atau otak kita, kecerdasan kita itu terbatas, tapi kalau kita sungguh-sungguh, maka insya Allah akan Allah mudahkan. Terus menghafal, jangan putus asa. Ya, kesungguhan kita ini akan mendapatkan pahala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Dan orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha untuk menghafal Al-Quran, tapi dia masih terbata-bata. Ini ada dua makna di sini. Ada dua makna. Dia memang belum bisa baca, tapi dia sungguh-sungguh baca, atau dia sudah lancar bacaannya sudah lancar, sudah bagus, tapi pengen menghafal, tapi masih susah, terbata-bata, lanjutin lupa lagi. Wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia kesusahan ketika murajaah, ulang-ulang hafalan itu susah. Tapi ingat, dia sungguh-sungguh, dia tetap mendapatkan pahala. Lahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Pahala membaca, pahala ngafalin itu, dan juga pahala karena menghadapi kesusahan. Masya Allah, tetap bersungguh-sungguh. Ya, dimulai dari surat-surat yang pendek, silahkan. Dari Al-Fatihah, insya Allah sudah hafal. Al-Fatihah, surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus ke belakang, terus sampai An-Naba, 1 juz selesai, lanjut lagi juz 29, masih pendek-pendek. Juz 28 juga masih pendek-pendek, ya agak panjang dikit. Terus nanti bertahap, Allah akan melihat kesungguhan kita, Allah akan melihat upaya kita, nanti Allah akan mudahkan sendiri. Yang penting ada tekad, ikhlaskan niatnya, luruskan dan sungguh-sungguh, butuh perjuangan. Kalau cari kerjaan, cari uang aja banting tulang peras keringat, ini cari surga, mestinya lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, baca Al-Quran terus, dihafalin. Nah, pahalanya besar. Ayo kita sungguh-sungguh. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam hal-hal yang baik. Ya, juga gunakan semua panca indera kita. Kita melihat mushaf dengan mata kita, itu seolah-olah merekam. Makanya kalau kita hafalan tuh sering
Yang terlihat adalah mushaf kita di mata kita. Makanya kalau bisa Qur'annya jangan ganti-ganti. Cari Qur'an yang bagus, cetakannya, pakai itu untuk menghafal Al-Qur'an. Karena dari satu Al-Qur'an dia akan tergambarkan, oh ini hafalannya di sebelah kanan, ini di atas, di tengah, di bawah, gitu. Itu gunakan mata kita. Kemudian gunakan lisan kita, ya jelas. Keluarkan suaranya ketika ngafal itu. Ya, ini pun tergantung juga. Sebagian orang ngafal itu lebih suka diem, pelan-pelan lirih gitu maksudnya. Ada juga yang kalau ngafal itu keras, teriakin gitu. Nah, yang ketiga, gunakan juga pendengaran kita, sering dengar. Nah, ini efek manfaatnya besar, sering dengar. Nanti dengan sendirinya hafal. Nah, sekarang banyak murotal ya. Cari aja di internet murotal ulama, para syekh, imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi ataupun masjid-masjid yang lainnya. Mereka bacaannya bagus sesuai tajwid. Download, kemudian sering dengarkan. Dengan sering dengar itu insya Allah kita akan sering hafal. Bukti yang paling kuat adalah ketika kita menghafal surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kita hafal dari mana? Sering dengar imam baca kan, diulang-ulang, akhirnya kita hafal. Seperti itulah kita menghafal, diulang-ulang. Ini yang berikutnya, kita sering diulang-ulang. Orang Arab mengatakan ma takarrara taqarrara. Sesuatu yang diulang-ulang itu pasti akan kuat, menetap. Dan itu yang dilakukan oleh banyak para ulama ya. Ketika mereka menghafal ayat-ayat Al-Quran ataupun menghafal hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun menghafal buku-buku, mereka diulang terus. Bayangkan kita ada beberapa ulama ya, Abu Ishaq diantaranya, Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, beliau mengulangi hafalannya itu 100 kali. Ya, kalau misalnya Bapak mau menghafal sehari itu 3 ayat, diulangi 100 kali. Yakin pasti hafal. Dan juga Ilqiyah Al-Harrasi rahimahullah, beliau mengulangi hafalannya itu, kalau lagi ngafal itu, misalnya dia ngafal 1 halaman, dia ulangi 70 kali. Diulang-ulang terus 70 kali. Dan betul memang, kalau semakin kita ulang-ulang itu semakin kuat. Tapi kalau kita sedikit ngulangnya, maka cepat lupanya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa haka lana al-Hasanu. Al-Hasan, yakni Ibnu Abi Bakar An-Naisaburi, pernah bercerita kepada kami bahwasanya ada seorang faqih, seorang ulama, a'adad darsa fi baitihi miraran katsira. Dia mengulangi pelajaran, satu pelajaran yang dihafal diulang berkali-kali di rumahnya dengan suara yang keras saat itu ya. Dia menghafal gitu, 1 halaman dia hafal misalnya, diulang-ulang terus. Faqalat lahu ajuzun fi baitihi. Maka ada seorang ibu-ibu di rumahnya, dia ngomong, qad wallahi hafidtuhu ana. Demi Allah saya hafal apa yang kamu baca itu. Ibu-ibu karena sering dengar dia hafal. Faqala a'idi. Maka ulama tersebut mengatakan, coba ibu baca yang saya baca ini kalau ibu hafal. Fa'adathu. Maka ibu itu pun bisa mengulangi dengan baik. Jadi dia betul-betul hafal. Ini karena sering dengar gitu. Sampai hafal ibu-ibu itu. Lalu falamma kana ba'da ayyam, lalu beberapa hari setelah itu, berlalu beberapa hari, mungkin seminggu atau beberapa hari, qala, maka ulama tadi ngomong, bilang sama ibu-ibu yang kemarin hafal itu, ya ajuz a'idi dzalika dars. Wahai ibu-ibu yang tua, ya ajuz itu orang yang tua, ibu tua, a'idi dzalika dars, tolong ulangi pelajaran yang dulu itu. Hafalan yang ibu hafal dulu waktu saya ulang-ulang itu, tolong ulangi. Faqalat ma ahfazuhu. Maka ibunya bilang, oh saya sudah enggak hafal. Ma ahfazuhu, saya sudah enggak hafal.
Qala, maka ulama tadi mengatakan, ana ukarriru ba'dal hifzi li'alla yusibani ma asabaki. Kalau saya, Bu, saya ini seling ulang-ulang. Setelah saya hafal, saya ulang-ulang terus. Agar saya tidak ditimpa dengan sesuatu yang menimpa ibu. Maksudnya agar saya tidak lupa sebagaimana ibu sekarang lupa. Nah, Masya Allah, ini disebutkan dalam kitab Al-Hathu ala Hifdzil Ilmi, halaman 36. Ini kitab yang menjelaskan tentang motivasi untuk menghafal ilmu. Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala menceritakan ini maksudnya apa? Untuk menjelaskan bahwasanya ini kalau kita ulang-ulang hafalan, hafalannya kita ulang-ulang, kita akan kuat hafalannya. Tapi kalau hanya sekedar mendengarkan, karena sering dengar kemudian hafal, tapi nggak diulang-ulang lagi, pasti akan hilang. Makanya ketika kita hafal Al-Quran, kita hafal nih, kita setorkan ke orang lain. Terus nambah lagi, setorkan ke orang lain. Tapi ingat, harus murojaah, diulang lagi. Terus diulang-ulang, diingat-ingat lagi hafalannya, biar tidak lupa. Gitu. Nah, ibu-ibu ini kan tadi hafal tuh, karena sering dengar. Cuman nggak ngulang-ngulangin, ya akhirnya lupa lagi. Nah, demikian. Masya Allah, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Ya, itulah beberapa tips biar kita mudah untuk menghafal Al-Quranul Karim. Intinya, bersungguh-sungguhlah untuk menghafal Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita dan menjadikan kita termasuk orang yang ikhlas dalam menghafal Al-Quranul Karim, memahaminya dan bisa mengamalkannya, sehingga kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang kita cari. Kita ingin masuk surga, kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keridhaan Allah Jalla Jalaluh. Kita ketika menghafal Al-Quran, belajar agama bukan untuk cari dunia, bukan untuk cari ketenaran, bukan untuk cari pamer, tidak. Tapi kita cari akhirat, kita cari keridhaan Allah, dari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah janjikan dalam hadis-hadis ini. Dan hadis-hadis yang lain, banyak sekali keutamaan orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.